hari ini kita akan belajar tentang entalpi, ya, entalpi dan energi aktivasi, ya, energi aktivasi. Oke, kita akan ambil kasus H2 plus O2, ya. Ini adalah reaksi pembakaran menghasilkan H2O, ya. Ini 2H2. Nah, ini ya. Ini adalah reaksi eksotermis, ya, eksotermis, ya. Delta H-nya negatif, ya. Kalau teman-teman lihat di H2O ini, ya, H2O ini, ya, itu minus ini, ya, minus 241. Jadi reaksinya itu adalah minus 241 kilojoule per mol, ya, minus 241,8. Jadi ini minus 241,8 kilojoule per mol, ya, kilojoule per mol. Nah, sekarang kita akan coba, ini hasil eksperimen, ya, ini hasil eksperimen. Nah, sekarang kita akan coba menghitungnya secara teori, ya, secara teori apakah nanti mendekati atau sama dengan minus 241,8 kilojoule per mol untuk reaksi H2 plus O2 menjadi 2H2O, ya. Entalpi, kalau teman-teman belajar di entalpi ini secara teori, ya, ini ditentukan menggunakan termodinamika statistik, ya, termodinamika statistik, ya. Di termodinamika statistik itu salah satu parameternya ada vibrasi, ya, rotasi, dan translasi, ya, atau eksitasi elektron, ya, atau eksitasi elektron, ya. Yang semua ini bisa dihitung dengan frac, ya, perintah frac, ya, di komputer, ya, perintah frac di komputer, ya. Jadi kalau kita ingin menghitung entalpi secara teori, maka kita menggunakan termodinamika statistik. Nah, di termodinamika statistik kita nanti akan menggunakan vibrasi, rotasi, eksitasi. Nah, semua itu bisa dihitung dengan perintah frac, ya, di komputer, ya. Maka kalau kita, ini saya buka Avogadro, ya. Nah, saya buka Avogadro ini, ya. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan, ya, untuk reaksi tadi, ya, kita harus gambar dulu H2, kita gambar O2, kita gambar H2O, ya, gambar H2, gambar O2, gambar H2O, ya. Oke, kita bagi tugas saja. Nanti running-nya di laptopnya boleh, kalau punya Orca, kalau ada Orca di laptop boleh. Kalau saya nggak bisa karena ini laptop 32 bit, ya, laptop yang 64 bit masih error, belum selesai di service, sehingga ini nggak bisa running Orca. Nanti saya akan running-nya di Webmo, ya. Ya. Atau kalau teman-teman punya laptop sendiri atau PC sendiri, silakan, itu boleh, ya. Nah, caranya nanti kita sama-sama menggambar, ya. Mana Avogadro? Nah, ini, ya, ini Avogadro. Kita sama-sama menggambar. Saya gambar H2O, ya. Ini, ya, ini H2. Ya, H2. Nah, kalau yang lain gambar O2 dan H2, ya. Begitu saja. Oke. Halo? Kalau ada kesulitan di open mic aja, saya sambil laptopnya error. Oke. Pak, kalau permasalahannya gini gimana, Pak, ya? Jadi pas mau optimize di geometri itu ada perintah suruh ganti ke UFF seperti itu, Pak. Enggak apa-apa, pakai UFF aja, dia universal. Awalnya pakai apa? Bentar, Pak, ini displaynya saya lupa. Sudah, Pak, sudah terbuat. Sekarang kita extensionnya nanti kita pakai Oka, ya. Yes. Nah, gitu, ya. Kemudian sini pilih geometry optimization, ya. Ini pilih H3Fox, RHF, ya. Muatannya 0,0, ya. Semuanya sama-sama 0. Yang O2 juga 0, yang H2 juga 0, multiplicitasnya juga sama-sama 1, semuanya. Oh, sorry. Yang O2 3, ya. O2 3, ya. Halo, Mas. Siapa tadi? Ya, Pak Idi sama Mas Hafid, ya.
Untuk O2 itu Tiga nih. harus triplet ya. Kemarin sudah kita tes triplet itu bisa dibandingkan yang singlet. Ya, untuk yang H2 dan H2O tetap multiplisasinya adalah 1. Ya, basis setnya pakai default aja. Ya, pakai ini aja nggak apa-apa. Ya, ini HF atau default ini terus. Nah, cuma nanti karena kita akan menghitung entalpi. Entalpi itu dasar hitungannya perintahnya adalah frac. Ya, maka tambahkan frac di sini. Ya, tambahkan frac di sini ya. Sudah, teman-teman? Ya, belakang OPT tambahkan frac. Oke. Nah, kalau sudah, oke ini ya di webmo ini, webmo.net. Teman-teman masuk ke sini. Kok malah berhenti nih? Ya, ini Ipo. Ini ada demo ya. Sudah, webmo, kemudian demo. Ini ada demo di pojok kanan. Ya. Kemudian webmo demo server. Oke, teman-teman masuk ke webmo demo server. Oke. Ini guys ya. Ya, ini juga sama, passwordnya juga sama. Ini ada panduannya ya. Ini guys ya. Oke, kemudian login ya. Nah, oke, teman-teman sudah ada di sini. Oh, ini Mas Azri sudah. Oke, sudah komplit ya. Nah, kemudian di new job ya. Ini teman-teman pilih execute. Ya, ini execute input file ya. Di execute input file. Ya, sebentar. Nah, ulangi execute input file. Sini. Ya. Ini terserah apa namanya, pakai nama juga boleh. Ya, kemudian nah ini tadi copy paste ya. Yang ini copy paste kan. Nah, ini copy paste. Copy paste kan ke webmo sini. Ini ya. Atau mau pakai file juga boleh. Ya. Kalau sudah, kopikan ini ya. Ini ada OPT, ada frac sini ya. Kemudian di choose engine-nya, pilih Orca. Ini ya. Beda, baru di execute. Ya, execute job. Nah, gitu ya, tunggu sampai selesai. Oke. Sedang proses running. Oke, sambil nunggu ya. Sambil nunggu. Nah, sekarang coba kita lihat isinya. Mas Aziz tadi yang H2 ya. Coba kita lihat H2. Oke, ini H2. Oke, nah sekarang kita akan lihat ini ada raw ini ya, ada raw output. Ini ada raw output ini. Nah, ini outputnya. Ya. Ini outputnya. Nah, kalau di Ctrl F, di sini Ctrl F, kemudian ketik enthalpy ya. Nah, ini ya. Teman-teman bisa lihat nih. Ya, enthalpy. Ya. Ya, ini. Nah, ini energi dalam satuan Hartree Fock. Ya, ini kelihatan semua, teman-teman? Lihat, Pak. Nah, ini satuannya Hartree. Nah, nanti kita convert ke atau ini dia. Oh, ini dia. Ada nih kilojoule per mol, ini Hartree-nya. Nah, maka teman-teman tinggal kopikan ya. Ini tinggal dikopikan nih. Ya, copy ini. Copy ke mana tadi itu? Ke Hartree ya, ini Hartree. Nih. Nah, itu enter di sini. Nah, teman-teman sekarang dapatkan kilojoule-nya. Ini ya. Ini kilojoule-nya kan ya. Ini copy nih, pindahkan ke Excel. Ya, H2. Ya, ini H2 ya. Ini H2. Tadi kilojoule-nya, ya kilojoule per mol ya. Kilojoule per molnya hasilnya adalah ini ya. Hasilnya ini. Oke. Nah, sekarang kita lakukan cara yang sama untuk O2. O2 sudah ini? Oke. Ini punya Mas Hafid ya. Oke. Sekarang O2. Oke, ini O2 ya. Nah, sama caranya Ctrl F di sini kemudian enthalpy. Ya. Nah, ini total enthalpy dalam satuan untuk O2 ya. Ya, dalam satuan H3 ya. Ini Ctrl C kemudian konversi ke ini bisa direset dulu Mas ini. Ini ya. Ini. Nah, ini ya. Kilojoule per mol kita dapat ini. Nah, kopikan ini ke Excel. Ini O2 ya. Ini O2, kopikan ke Excel. Nah, ini ya datanya ini. Nah, sekarang kita H2, kemudian apa? H2O ya. Sekarang H2O. Sama persis caranya. Kita balik lagi. Ini yang tadi saya kerjakan ya. Saya yang H2 ya. Coba saya lihat dulu benar nggak inputnya.
Mana input ini inputnya? Ini operative flag ya, operative flag. Oke, sekarang saya buka outputnya. Ini outputnya. Oke, sama caranya Ctrl F, kemudian ini energinya dalam satuan H3. Ya, caranya sama persis ya. Ini H2O ya. Oke. Dalam satuan kilojoule per mol. Nah, ini ya. Sekarang kita dapatkan entalpinya masing-masing. Ya. Nah, cuma teman-teman perlu ingat, kalau teman-teman lihat di sini, nah ini kan reaksinya seperti ini. Ya. Nah, kan 241,8 ya. Tapi 241,8 ini per molnya ini ya. Berarti harusnya 241 itu, sebentar, saya lebih kiri dulu ini ya. Ya, jadi yang menghasilkan 241 itu adalah 1H2, kemudian ini setengah O2. Nah, ini menghasilkan 1H2O. Nah, inilah yang nanti delta H-nya sama dengan min 241. 241,8 ya. Nah, berarti O2-nya sekarang perlu kita bagi 2 ya. Kita bagi 2 dulu O2-nya ya. Kita bagi 2. Sekarang sebentar. Saya perbaiki dulu mouse ini. Kok belum respon? Oke, udah. Oke, sekarang kita berarti ini 1, ini tetap 1. Yang ini bagi 2 ya. Berarti sama dengan ini bagi 2. Setengah kan ya? Iya. Kalau ini sama dengan ini, kemudian yang ini tetap sama ya. Oke. Nah, bagaimana caranya? Delta H-nya secara teori kan berarti entalpi standarnya H2O dikurangi dengan dalam kurung entalpi standarnya H2 ya plus entalpi standarnya setengah O2 ya, setengah O2 ini kan ya. Atau H2O dikurangi dengan entalpinya H2 dikurangi dengan entalpinya setengah ya, artinya setengah entalpinya O2 ya. Gitu ya. Jadi setengahnya ini di sini ya, bukan di situ ya. Setengah entalpinya O2 maksudnya ini, setengah entalpinya H2. Ya, ini ya. Rumusnya ini. Nah, sekarang coba kita jaga delta H. Itu kan berarti kan ini udah setengahnya ya. Berarti ini dikurangi dengan ini, dikurangi dengan ini. Dapatnya ini 197 kilojoule per mol. Ya, kilojoule per mol. Itu dapatnya, ya. Nah, oke. Ini menggunakan metode Hartree-Fock dengan basis setnya tadi. Oke. Ya, ini ya. Basis setnya tadi ini D2 SPP. Oke. Nah, kalau secara teori tadi itu harusnya basis setnya harusnya dapatnya harusnya 241 ya, lumayan jauh ya, 241. Oke, 241. Nah, kalau teman-teman bandingkan ya, kalau teman-teman bandingkan sekarang dengan ini 241 ya, 241,8 ya. Ini teori ya, ini teori. Adik. Ini teori. Sementara kalau eksperimennya 241,8 ya, 8 kilojoule per mol. Ini secara eksperimen. Nah, secara eksperimen ya, cara eksperimen gitu ya, cara eksperimen. Nah, gitu. Nggak jauh kan ya, lumayan jauh ya. Ya, ini lumayan jauh. Format cell number. Ya, ini ya. Ini ada minusnya ya, sorry. Ini ada minus di sini. Nah, ini ya, lumayan jauh nih antara teori dan eksperimen. Nah, sekarang kita bisa coba dengan mengganti basis setnya, ya. Dengan mengganti basis setnya, ya. Jadi sebenarnya, ya, kalau teman-teman lihat lagi di basis set itu, bentar, saya coba dulu ke basis set ya. Ya, sekalian saya memperlihatkan ke teman-teman bagaimana basis set itu pengaruh, ya, sangat mempengaruhi hasil perhitungan ya. Nah, coba ya teman-teman ya, kita pakai 631D bintang. Ya, jadi ini posisi ini tadi, tapi ini sekarang kita ganti. Ya, ini kita ganti. Ya, 631D bintang. Ya, basis setnya ini diganti. Ya, kita coba bandingkan. Sudah, teman-teman? Kalau sudah, silakan dirunning lagi di Webmo di sini. Ya, coba dirunning lagi. Ya, di Job Manager. Dicoba lagi ya di Job Manager.
Kemudian teman-teman coba di-execute lagi. Tapi sekarang ganti basis set ya. Sekarang bedanya cuma ini, 631G bintang. Ya, kita pakai basis set ini, 631G bintang. Ya. Ini ya. Kemudian ini masih pakai Orca, kemudian kita execute. Coba kita bandingkan teman-teman. Oke. Mas Asyid sudah. Ya. Kemudian di sini di output. Oke, Ctrl F. Tetapi ini ini dalam satu hatri. Oke, ini 292. Oke, yang ini ya. Kita bandingkan di sini. Ini kan H2 ya, punya Mas Asyid ya. 29, ini kalau ini 27, ini 22, beda dikit ya. Kemudian punya saya sudah belum? Oh, belum ya. Apa nak? Iya. Oke, ini Mas Hafid bisa? Tujuh lima. Oke, ini ya. Ini yang H2 ya. Oke. Beda enggak? 199, ini 49, ini 36. Oke. Sekarang ini Mas Hafid ya. Output Ctrl F entalpi, ini total entalpinya 149, kita konversi ke kilojoule per mol ya, 149 H3, kilojoule per molnya 392. Oke, saya kopikan, saya pindahkan ke sini ya. Ya, ini kita bagi dua kan ya. Ini bagi duanya ya, karena cuma oke, 19, beda dikit ya. Nah, sekarang berapa dataannya? Kita coba bandingkan antara dev JSPP sama nanti yang bintang. Ya, itu ini dikurangi dengan ini ya. Wah, malah lebih kecil ya. Oke. Ini tadi SCF tapi pakai 631G bintang. Ya, kalau ini tadi pakai SCF dev2 SPP ya. Ya. Oke, sekarang ini pakai DFT tapi basis setnya sekarang pakai ini ya, basis setnya pakai ini ya. Nah ini oke, tadi dapatnya 2000 untuk H2O. Oke, bandingkan coba ya. Oke, Mas Adi sudah, Mas Faiz atau siapa? Mas Hafiz dicoba lagi ya, O2 triplet ya, tapi nanti basis setnya pakai sesuai dengan di modul ya, kita pakai sesuai dengan modul ini ya, B3 LYP, ini B3 LYP OPT, kemudian FLAG ya, 631G dalam kurung D ya. Oke, ini saya outputnya, Ctrl F, ini untuk yang H2 ya, ini H2. Oke, ini H2. Oke. Sudah, Mas Safik? Oke, sudah. Oke. Oke, Ctrl F. Kopikan ini 150. Saya convert lagi. Oke, ini. Oke, ini ya. Kemudian ini bagi duanya ya. Oke, kita lihat berapa dataannya ini.
dispatch datanya. Oke, kita adalah ini dikurangi dengan ini, dikurangi dengan ini. Kok jadi gini? Kok bisa ya? Kok bisa beda? Coba cek. Oh, kok bisa beda? Objective flag, literally, until the gate, objective flag. Itu benar. Kemudian ini O2. Ini sudah ya? Mas David bisa diulangi lagi, tapi pakai multiplitasnya 1. Terus bond ordernya itu triple atau double? Bagaimana? O2-nya itu triple atau double? Ikatannya? Ya. Ikatannya double, tapi nanti dicoba singlet ya. Berarti multiplitasnya 1, bukan 3. Saya agak penasaran sama yang ini, kok bisa dia dapat sampai mendekati gitu, apa karena dia pakainya yang singlet. Sudah Mas, bisa nggak dicoba? Benar. Sepertinya pembedanya karena ini sepertinya dia O2-nya ini O2 singlet, bukan O2 triplet. Yang atas. Ya. Oke. Ctrl F. 18 ya. Oke. Tadi di sini berapa dia? 18 ya miripannya. Oke, sekarang coba kita lihat. Ini dia. Oke, masihnya sama. Nah, ini ya 253 ya. Ini 253, tapi dia pakainya yang singlet ya, harusnya pakai yang triplet. Ya, harusnya pakai triplet. Nah, sehingga dari 3 metode ini, tadi ini triplet, ini triplet, ini triplet ya. Saya balikan ke triplet ya. Ini ya, teman-teman bisa lihat. Kita punya 3 metode tadi, ini SCF, H3FOV, basis size-nya depth 2 SVP, kemudian ini SCF juga 631 bintang, kemudian ini DFT 631 GT. Ya. Beda metode ya, dan teman-teman bisa lihat bahwa yang ini itu lebih apa namanya? Lebih mendekati ininya kan hasil eksperimennya ya. Nah, ini yang harus kita lakukan kalau kita melakukan penelitian komputasi ya. Kita harus mencoba-coba dulu beberapa parameter yang sudah kita ketahui ya, hasil eksperimennya ya. Kemudian kita misalnya kita mau meneliti apa? Kita meneliti H2 dengan O2. Nah, maka kita cari-cari dulu yang mana yang paling cocok ya. Yang paling cocok energinya nanti. Ya, baru kemudian kita bisa melanjutkan penelitian kita. Kalau ini belum ya, ini masih jauh ya. Ini 197, 241, ini 172, ini 170. Tambah jauh malah kan ya. Nah, kita harus membuatnya menjadi lebih dekat ke sini. Ya. Ini bisa dengan cara misalnya tadi basis set-nya dengan basis set yang lebih akurat. Mana? Biasanya orang pengalaman mana yang kemudian sering dipakai. Ya. Kalau ada pengalaman biasanya tahu mana yang kalau H2 dengan O2 itu biasanya pakai apa gitu, biasanya pengalaman. Nah, kalau yang pemula harus coba-coba ya. Mana yang bagus di antara basis set ini. Ya. Biasanya lebih tinggi akan lebih akurat biasanya. Lebih tinggi ke sini, ini lebih tinggi ya. Lebih tinggi biasanya akan lebih akurat. Ya, biasanya di sini. Ini lebih akurat. Ya. Tapi tadi kadang juga kemudian kalau terlalu tinggi malah jadi jauh dari H2 dan O2-nya. Malah kadang juga malah tidak akurat. Ya. Tapi normalnya lebih tinggi biasanya lebih akurat. Cuma lebih lama perhitungannya.